Rompi Putra Mulyono akhirnya muncul juga. Selamat datang di OCD, obrolan bersama Cak Den. Dalam 3 minggu terakhir ini, nama Mulyono itu mulai muncul dan viral. Siapa sih Mulyono ini? Sebenarnya nama Mulyono itu muncul awalnya itu ketika Pak Mahfud dalam sebuah podcast itu entah sadar atau tidak sadar memunculkan nama Mulyono. Lalu ini refernya ke Jokowi kan. Lalu netizen yang terhormat betul-betul mencari siapa sih Mulyono ini kok berkaitan dengan Jokowi. Ada yang akhirnya hoax-hoax tentang Pak Jokowi yang dicari bukan lulusan UGM, ijazahnya palsu atau foto-fotonya itu hoax semua, bukan milik Pak Joko Widodo, tapi Pak Joko Mulyono. Ya ini, awal kemunculan nama Mulyono ini. Dan akhirnya diakui sendiri sih, bahwa nama Mulyono adalah nama kecil dari Pak Jokowi. Dalam sebuah wawancara di Istana Negara waktu itu. Nah, munculnya nama Mulyono ini, oleh para pengkritiknya, akhirnya disandangkan, dijadikan untuk bahan yang berkonotasi negatif lah, terutama berkenaan dengan Pak Jokowi yang akhir-akhir ini kinerjanya semakin menurun. Ini kayak zaman kita dulu SD atau SMP itu kan, kita dipanggil sama nama bapak kita gitu. Cemul. Arahnya ke olok-olok atau ejekan atau wah wis pokoknya yang konotasi jelek lah. Nah, sekarang si Kaisang akhirnya benar-benar menjadikan ini sebuah produk. Ya kan? Sebuah produk yang dia pakai ketika di Tangerang. Dia pakai tulisannya rompi dengan tulisan Putra Mulyono. Gila ya anak ini ya. Jadi sebuah kejadian yang viral, yang sedang naik, tiba-tiba dijadikan tulisan atau kostum. Persis kakaknya dulu ketika dia dihina ya, direndahkan dengan kata-kata Samsul itu tadi. Malah jadikan bahan. Dengan gestur gini gambarnya itu tadi. Malah dijadikan gambar. Kalau dulu Gibran memakai atau membuat brand dengan nama Samsul, maka sekarang Kaisang pakai rompi dengan kata-kata Putra Mulyono. Kalau buat saya bisa memaklumi bahwa ini si Kaisang ini sedang membela nama baik keluarganya ya. Bahwa, wah saya Putra Mulyono. Saya memang benar-benar Putra Mulyono gitu. Dia nyatakan dengan bangga. Tapi menurut Cak Den ya gini, ini ya bukan perilaku yang baik lah. Ini nggak pantas lah. Ini nggak pantas. Sama dengan yang lain-lain masalah etika kan. Etika ini nol anak ini. Ini kan sama aja ngeremehin, merecehkan isu. Berkesan dia itu ya membuat enteng gitu loh. Merendahkan akal sehatnya para netizen dan masyarakat di seluruh Indonesia. Atau jangan-jangan dia itu sedang menghina para pengkritiknya. Seakan-akan wes biarin aja emang gitu. Memang saya anak Mulyono, lu mau apa? Kalau saya anak Mulyono, kamu mau apa? Ya kan? Ya kurang ajar ini anak ini. Gaplek tenan anak ini. Iya coba. Sekarang gini loh. Kalau memang dia pingin mencantumkan atau membuat isu-isu yang viral sebagai sebuah produk atau tulisan atau kebanggaan, kenapa nggak bikin tulisan yang lain gitu loh? Contohnya ya, ini dalam pikiran Cak Den nih. Adiknya Fufu Fafa dengan gambar kaki yang setengah telanjang. Atau kakaknya pemilik Blok M. Iparnya Mbak Clara, nggak tahu siapa Mbak Clara, pokoknya Mbak Clara. Atau yang relate buat dia lah. Suka nebeng. Jelas toh. Suka nebeng. Atau si Y teman gue, pokoknya banyak lah. Sebetulnya kalau dia mau memilih isu itu banyak banget yang bisa dia jadikan produk, bisa.
maksud Kaisang untuk membalas sindiran-sindiran ini? Itu sebetulnya buat Cak Den kayak nyepeleke ya. Seakan-akan apa yang dia lakukan untuk membantu bapaknya atau menjaga marwah dan kehormatan bapaknya itu jadi salah. Kalau dulu ada idiom Jawa atau ada pepatah Jawa, anak polah bopo kepradah. Artinya anak yang berbuat tapi keluarga atau orang tua atau bapak yang kena akibatnya. Tapi sekarang enggak. Bapak dan anak polah, rakyatnya kepradah. Kacau. Karena kelakuan satu dinasti atau satu keluarga itu, maka rakyat yang kena semuanya. Gitu kan. Nah sekarang, padahal kan kita memang tahu, sama-sama tahu kan, kalau ketiga putra Mulyono ini memang sekarang, akhir-akhir ini kan mulai disorot ya, terseret tudingan-tudingan miring. Semakin hari semakin kenceng. Semakin hari semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada prestasi yang sudah dicapai selama ini. Contohnya gampang sebetulnya. Ketika undian pilkada di Jawa Timur, ketika ngambil nomor urut, dan ketika semua sudah selesai, apa yang diteriakkan oleh orang-orang itu? Fufu fafa, fufu fafa. Kan olok-olok berarti. Kan olok-olok. Mulyono. Ketika kemarin di mana? GBK. Geng Mulyono gitu. Olok-olok lagi, dan itu tidak baik sebetulnya. Atau di Sumatera Utara, Clara ini sopo? Siapa Clara ini? Gak ngerti juntrungannya tiba-tiba muncul nama itu. Karena ini memang mereka sendiri yang buat. Fufu Fafa, Gibran gak mau ngakuin, atau ya tanya aja yang punya akun. Ayo dibongkar semuanya sama netizen macam-macam. Sampai harus dipasang dikirimin uang lewat GoPay, OVO. Yang muncul memang benar-benar fotonya dia atau nomornya dia. Kalau sudah gini gimana? Masih bisa mengelak? Ya susah, wong memang semua mengarah ke sana. Sama juga ketika si Kaisang dipanggil KPK gara-gara gratifikasi. Ya alasannya macam-macam lah ya, nebeng, bukan pejabat negara. Nggak selesai-selesai. Karena hasilnya ya nunggu 1 bulan katanya. Nah KPK ini yang kita tuntut kan, bagaimana mau menyelesaikan masalah ini. Malah bingung sendiri, terkesan menutupi malah selama ini. Kalau kita lihat statement-statementnya KPK. Jadi maksud Cak Den gini, kalau dulu pernah dilakukan, dan sekarang terjadi lagi, itu seakan-akan ini adalah standar perilaku dari keluarga Mulyono ini. Suka playing victim, merasa dibully, merasa dianiaya, ingin mengambil simpati dari masyarakat. Jadi yang dilakukan sekarang itu seakan-akan mereka ingin lari ya, ingin kabur dari substansi masalahnya. Makanya dia playing victim. Kenapa begitu? Karena memang mereka tahu rakyat Indonesia itu senengannya gitu. Kalau ada yang susah, terbuli, dianiaya, itu jadi simpati. Kalau dulu oke, hoax memang ya kan. Ada yang black campaign macam-macam itu bisa ke hoax, serangan-serangan seperti itu. Tapi sekarang kan berbeda konteksnya. Yang sekarang ini adalah apa yang benar-benar terjadi. Apa yang bahkan netizen yang lain pun semuanya, masyarakat atau para ahli itu benar-benar bisa membuktikan kalau ini loh sebetulnya. Dan tidak ada sanggahan sama sekali. Ingat kan dulu, ketika Pak Jokowi dituduh, wah dia antek PKI, keturunan PKI, aslinya Cina, pro asing, dan lain-lain sebagainya, anti-Islam. Itu masih bisa lah kita recehkan ya, enggak, ini bukan seperti itu. Memang buktinya bukan seperti itu kok Pak Mulyono itu. Bukan antek asing, antek Cina, pro asing, bukan. Apalagi bukan orang Islam. Enggak, itu benar-benar hoax. Tapi kali ini kan berbeda.
Karena semua yang saya jelaskan tadi kan memang ini sudah relate, sudah nggak ada alasan untuk mengelak secara substansi ya. Mau kemana sekarang? Akhirnya ya gini nih, menghindar. Bahkan ketika menghindar pun tidak bisa, malah kena serangan terus. Ya wes dimunculkan lagi. Wes kayak biasane. Gaplek itu nan. Hal-hal yang viral, yang malah dia jadiin olok-olok kok. Iya kan? Malah dijadiin, apa kalian tak bikin gini aja dulu pernah bisa kok, pernah suka kok. Intinya gini, kalau dulu serangan-serangan yang muncul kepada Pak Mulyono atau ke jabatannya sebagai presiden, itu banyak banget atau mudah banget dipatahkan. Bahkan kalau dulu, saya yakin banyak orang-orang tanpa partai yang membela tanpa dibayar. Karena benar-benar menjaga nama baik beliau. Makanya muncul sebutan-sebutan influencer atau individu-individu yang peduli sama sosok Mulyono yang diharapkan membawa angin segar untuk demokrasi di Indonesia. Nah sekarang kan berbeda konteks, berbeda masalah. Ini sekarang setelah ya sebentar lagi lah, sebulan lagi lah mau lengser. Apa yang terjadi? Sikapnya Pak Mulyono ini berubah 180 derajat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Hampir influencer-influencer yang dulu jadi garis keras beliau, membela, menjaga nama baik, itu mulai balik badan. Udah sadar akhirnya ya. Akhirnya sadar bahwa, wah ternyata orang ini yang kita bela mati-matian dulu, seperti ini, aslinya ya, seperti ini. Jadi tidak lagi mencerminkan pemimpin rakyat yang muncul dari rakyat. Sekarang kita semua menganggap bahwa orang ini ketika dimunculkan ingin menjadi penguasa, ingin menjadi raja. Dia acak-acak konstitusi supaya tetap bertahan. Dia cawe-cawe dalam segala macam urusan pilpres dan pilkada meskipun tidak pernah diakui. Dengan kata-kata apa? Ya enggak tahu. Kok nanya saya? Tanya yang lain, tanya partainya. Coba. Seperti itu, selalu seperti itu. Dan kita tahu bahwa pengkhianatan dia kepada partai yang sangat berjasa akan kemunculan dirinya itu orang lain sudah tahu. Jangan lupa loh, itu jelas-jelas melukai. Jelas-jelas banyak orang yang anyel, yang gregeten. Kok gini sih Pak? Orang-orang terdekatnya sudah mulai meninggalkan. Partai sudah mulai meninggalkannya ya kan, PDIP sudah tidak mau berurusan lagi istilahnya. Akademisi, orang yang harusnya bisa punya pengaruh, ini Pak, masukan bagus. Dia terak. Dia lemparkan, dia kesampingkan. Budayawan, seniman, dan ini terakhir ini, influencer-influencer ini. Kan jadi bingung. Kita itu mau apa? Jadi intinya gitu loh. Menurut Cak Den ya, munculnya fenomena jaketnya Putra Mulyono ini benar-benar apa ya? Kalau nggak bisa dibilang gatel itu, dia ingin merendahkan kita semua gitu loh. Seakan-akan masalah ini receh. Karena seperti dulu, nanti kita dijelek-jelekkan gini-gini. Berbeda dulu dan sekarang. Kalau dulu kita membela semua. Karena kamu masih dalam track yang benar, on the right track. Kalau sekarang bukan hanya Cak Den kan, sobat Cak Den gimana mikirnya? Ya wes pikiran dewe ya. Aku juga tambah mumet. Sekian dulu. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Salam Cak Cok.